Bismillahirrohmanirrohim. Jumpa lagi di channel Bang Otoy. Iya, kali ini Bang Otoy akan memberikan sebuah tayangan video ya kepada semua teman-teman apabila mungkin pada saat ini sedang membutuhkan yang namanya internet melalui jala-jala listrik atau internet melalui jaringan listrik yang ada di rumah kita, atau internet melalui kabel listrik ya. Ini di sini saya sudah ada alatnya ya, yaitu produk dari yang mungkin sudah kita kenal. Produk ini yang disebut dengan Powerline ya, starter kit ya. Ini adalah sebuah produk yang bisa mengubah jalur listrik kita bisa terhubung dengan koneksi internet ya. Jadi kita dengan mudah mengkoneksikan jaringan internet lewat jaringan listrik yang ada di rumah kita, atau lewat kabel listrik ya yang ada di rumah kita. Jadi penggunaan alat ini biasanya digunakan untuk ketika kita memiliki rumah berlantai ya. Kalau rumah berlantai itu kan pasti memiliki dak yang dicor. Kemudian kita itu mungkin enggan untuk mengebor ya karena ketebalan dakan, atau ketika kita menggunakan jaringan wireless mungkin tidak sampai ke lantai atas ya. Maka ini adalah solusi alternatif ketika kita mau menggunakan kabel listrik, karena pada dasarnya kabel listrik itu sudah terinstalasi di rumah kita. Jadi kita bisa manfaatkan ya dengan alat ini ya, namanya Powerline Carrier ya. Teknologinya menggunakan Powerline Carrier. Nah, ini sih yang ada di dalamnya, kita buka ya, ada apa saja. Ini buku manual. Oke. Oh, banyak sekali buku manualnya ya yang ada di dalamnya di sini. Nanti bisa dibaca-baca aja teman-teman ya. Nah, ini ada 2 buah ya. Jadi setiap kita membeli ini pasti kita punya 2 buah perangkat. Ini yang digunakan sebagai perangkat yang satu digunakan untuk menghubungkan ke jaringan internet kita ya. Sementara yang satu lagi kita hubungkan ke jaringan wifi kita, atau ke access point kita, atau langsung ke komputer kita ya. Jadi ada 2. Jadi ini sisi A dan sisi B. Dan setiap produk dia memiliki alamat MAC address yang tentunya beda-beda ya teman-teman. Jadi ini dengan yang ini juga beda. Nah, cara pemasangannya itu sangat gampang. Jadi di sisi yang satu sebagai sumber internet ini kita colokkan ke stop kontak listrik di rumah kita ya. Kemudian port RJ45 ini kita koneksikan ke sumber internet. Kemudian di sisi lain atau di lantai 2 ya, atau di kamar yang berbeda, ini kita colokin juga Powerline ini ya sebagai sisi penerimanya gitu. Nanti kita bisa hubungkan port RJ45 ini langsung ke access point kita, ke wireless access point kita, atau kita hubungkan ke laptop atau PC yang ada di kamar kita. Nah, nanti ini harus terpasang dua-duanya gitu ya teman-teman. Kemudian ini juga ada kabel strike yang sudah dilengkapi dengan konektornya ya. Sudah dilengkapi dengan konektornya, jadi kita tinggal pasang aja nanti kabel ini di masing-masing konektor yang ada di sini ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui jaraknya? Nah, ini jarak yang bisa diakses ya. Berapa ini? Sampai berapa meter? Wow, sampai dengan 300 meter teman-teman ya. Jadi bisa sampai dengan 300 meter. Jadi kalau instalasi listrik kita mungkin rumah 2 lantai 3 lantai ya, dengan panjang kabel 300 meter ini masih bisa tercover ya. Masih bisa tercover 300 meter. Kemudian berapa kecepatannya untuk transfer datanya? Kita lihat. Oh, ini sampai dengan 600 Mbps ya. Tentunya kecepatan ini sifatnya fluktuatif ya teman-teman, karena tergantung dari
bagus tidaknya instalasi listrik kita, kemudian jarak perkabelan juga sangat mempengaruhi. Yang pasti ya semakin dekat sumber dengan penerima melalui jaringan listrik kita, semakin dekat ya itu semakin cepat. Berbeda kalau misalkan sudah mendekati 300 meter ya, mungkin kita sudah tidak bisa mendapatkan bandwidth yang full dari harapan kita. Nah, seri yang saya gunakan itu adalah AP600 ya, TLPA 4010P ya. Jadi ini seri yang saya pergunakan untuk tes. Nanti kita bisa coba, dan ini juga sudah ada power line security-nya yaitu sebesar 128 bit menggunakan enkripsi AES metodenya ya. Terus apalagi ya, cara instalasinya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah jelas ya. Di sini adalah lantai bawah, kita colokin ya. Kemudian lantai bawah ini terhubung dengan router utama kita. Kemudian ini melalui jalan-jalan listrik naik ke atas ke lantai 2. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa menghubungkan ke PC kita atau ke printer kita di lantai 2. Ini adalah gambaran daripada ilustrasi saja. Untuk pemakaiannya ya silahkan disesuaikan masing-masing ya teman-teman. Ya, mungkin Anda juga bertanya-tanya ya, apakah alat ini hanya bisa digunakan untuk mode peer-to-peer saja atau pairing ya seperti ini ya. Nah, ini modenya peer-to-peer. Ternyata alat ini juga bisa digunakan untuk mengakses internet point to multi point ya. Jadi umpamanya kita menggunakan sumber internet ini satu, kemudian kita menggunakan power line-nya itu 3 untuk sisi kliennya, itu bisa ya teman-teman. Tapi nanti kita harus menggunakan aplikasi untuk mengaturnya. Nah, ini juga ada aplikasinya juga ya. Jadi kita bisa mengaturnya juga untuk memanage point to multi point. Tapi kalau kita mau mencoba ya kita menggunakan topologi seperti ini saja, yaitu menggunakan peer to peer ya. Jadi alat yang satu ketemu dengan alat yang ini. Jadi umpamanya kita mau pakai 2, 3, 4, 5 dan seterusnya juga bisa. Tapi kita harus mengontrolnya dengan menggunakan aplikasi bawaannya alat ini ya teman-teman. Oke, langsung saja. Ini saya sudah persiapkan. Ini saya pasang di kamar ruang kerja saya ya. Ini saya colok di sini. Nah, ini saya colok di sini. Langsung ini koneksinya ke isi ruangan kerja saya ya. Jadi ke PC ini. Dan yang satunya lagi nanti kita pasang di sumber internetnya. Nah, yang ini adalah di sisi servernya nih ya teman-teman. Nah, itu saya udah colokin. Alatnya ada di dalam situ tuh. Ya, tuh. Ya. Ada di dalam situ, dan ini sudah terhubung sebagai sumber internetnya. Nah, ini ya. Ada kelihatan tuh, udah saya colok di situ. Nah, ini adalah jaringan RT/RW-net kecil-kecilan saya ya, seperti ini. Ini sudah banyak terhubung ke klien. Maklum masih berantakan ya teman-teman. Oke, kemudian di sisi yang satunya lagi. Nah, yang satunya lagi saya pasang di sini teman-teman ya. Ini di kamar juga ya. Jadi saya pasang 3 buah TP-Link PLC ya, power line carrier, yang kita jadikan kabel listrik ini untuk media internet ya. Nanti kita coba dapat speed testnya berapa. Dan perlu diketahui teman-teman, di sini ada 3 lampu ya. Ini kalau sudah nyala semua, ini berarti sudah terkoneksi dengan jaringannya ya. Jadi dia sudah berkomunikasi, satu perangkat dengan perangkat yang lainnya sudah terkoneksi. Nih, ini umpamanya kita cabut ya, maka nanti dia akan mati. Jadi ini sebagai indikator LAN juga ketika LAN-nya itu sudah aktif dan terkoneksi ke perangkat yang kita hubungkan. Nah, ini kita pasang ya teman-teman. Jadi pemasangannya sudah ada 3 titik tuh tadi. Jadi di ruang kerja saya 1, kemudian di sisi server, kemudian ini di sisi komputer yang terhubung dengan kamar yang satunya lagi.
Sekarang langsung aja kita uji coba untuk speed testnya ya teman-teman, memiliki kemampuan sampai berapa. Langsung aja kita pilih test speed. Nanti kita uji untuk kecepatan maksimal bandwidth yang bisa diampu. Kalau tadi klaimnya itu mencapai 600 Mbps, tapi sayang ya, internet di rumah saya itu nggak sampai segitu. Itu ya teman-teman ya, nanti kita tes aja. Yang pasti ini saya internet limit 50 Mbps ya, dari server internet, dari router mikrotiknya ya. Ini saya limit 50 Mbps. Apakah bisa mendekati angka sekian? Ya, ini untuk speed uploadnya itu download ya, download 26,23 Mbps. Kemudian berapa untuk kecepatan unggahnya? Ya, sekitar 6,05 Mbps ya teman-teman ya. Jadi udah lumayan ini untuk kita mengakses internet pakai jaringan kabel ya. Tentunya bandwidth yang saya tes di sini tergantung sifatnya fluktuatif ya, karena bergerak, atau bisa saja pada saat ini banyak sekali klien saya yang mengakses internet sehingga untuk kecepatan upload dan downloadnya berkurang ya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba untuk menjalankan aplikasi PLC-nya ya teman-teman. Di sini kita jalankan aplikasi PLC-nya yang sudah saya install. Ya, ini aplikasinya, TP-Link PLC. Jadi buat teman-teman yang belum punya ya, bisa mengunduhnya di situs resminya ya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oh, sini udah ada masuk di ya. Oke teman-teman, nah ini sudah terhubung 3 perangkat ya, 3 perangkat, dimana ini adalah perangkat yang terhubung dengan LAN server saya ya. Kemudian ini kita bisa ubah ya, jadi nah ini sebagai sisi LAN server yang melayani point to multipoint ke device yang ada di ruang kerja saya tadi ya. Kemudian ini yang ada di kamar saya saat ini ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal klik saja. Nah, ini sudah termonitoring ya teman-teman di sini. Jadi jarak dari LAN server ke kamar yang ada di depan rumah saya itu, ini hanya mendapatkan koneksi 11 Mbps. Kemudian jarak dari LAN server ke kamar saya yang saat ini saya gunakan, nah ini sebesar 246 Mbps. Ini adalah tentunya kecepatan maksimal ya. Jadi tergantung bandwidth internet kita. Seperti itu ya teman-teman untuk mengaturnya. Jadi ini bisa digunakan untuk point to multipoint ya. Kita bisa colokkan berapa saja di sini, nanti akan terdeteksi oleh TP-Link PLC aplikasi ini ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Demikianlah video yang sangat singkat ini ya, mengenai bagaimana caranya mengakses internet melalui jaringan kabel listrik yang ada di rumah kita. Jadi alat yang kita perlukan itu adalah PLC ya. Kita bisa membelinya perangkat tersebut di toko-toko online, namanya PLC ya, seperti itu. Nah, kemudian cara instalasinya sangat mudah, tinggal colok kayak, kemudian kita lakukan koneksi. Dan kalau memang dari servernya sudah memiliki DHCP server ya, kita tidak perlu mengkonfigurasi alamat IP ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan Bang Otoy bisa berjumpa kembali di video selanjutnya. Dan jangan lupa jika ini bermanfaat untuk Anda, silahkan di like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel saya dalam membuat video yang lebih baik lagi.
Thank you.